ambil dulu handphone, buka Instagramnya, dan langsung aja klik tombol search dan follow @rolam.id. Yang sudah follow boleh kasih jempol atau boleh absen nih di room chatnya. Aku sudah follow Kak Kristi gitu, biar kita bisa terkoneksi secara online. Karena untuk online Bible Study yang biasanya kita adakan secara reguler 2 minggu sekali, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kita laksanakan sebulan atau 2 bulan sekali. Karena akan banyak dan padat sekali aktivitas Rolam. Nah, oke, baiklah. Saat ini saya juga punya kabar gembira nih buat Bapak Ibu semuanya karena tentunya ada beberapa bahkan banyak sekali testimoni positif yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang masuk di tim Rolam Indonesia dan malam hari ini saya akan membacakan 2 testimoni dari Rolam Fellow. Yang pertama saya bacakan dari Saudari Helen Limongan yang sudah berusia 37 tahun, bekerja sebagai financial analyst dan juga saat ini berdomisili di USA. Dan kesaksiannya sungguh luar biasa yang akan saya bagikan yang semoga juga dapat menguatkan iman dari Roland Fellow semuanya, membangkitkan semangat yang mungkin saat ini sedang mengalami proses, tantangan, ataupun pergumulan. Percaya saja Tuhan siap sedia untuk menolong kalian semua. Baik Bapak Ibu, kita simak bersama kesaksiannya. Shalom. Saya mau bersaksi tentang berkat Tuhan dalam hidup saya, khususnya anak pertama saya. Sejujurnya, saya sangat sibuk mengejar karir dan sempat lupa juga kalau saya sudah mulai berumur dan harusnya sudah punya anak meskipun usia sudah lanjut. Tapi puji Tuhan, saya terus diingatkan oleh orang-orang terdekat, khususnya mama saya, supaya saya cepat punya anak. Tapi sedihnya ketika saya cek ke dokter kandungan, dikatakan bahwa saya mengidap penyakit PCOS. Dan ternyata kalau orang yang mengidap penyakit ini akan mengalami kesulitan untuk punya anak dan harus dibantu oleh obat dan juga program. Ditambah lagi dengan faktor usia saya yang sudah tidak muda lagi. Tapi saya beriman, saya bawa terus di dalam doa bahwa mujizat pasti terjadi. Dan tentunya ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan tentang kelahiran anak pertama saya. Khususnya Pastor Michael mendoakan saya di bulan Agustus tahun 2021 dan menubuatkan bahwa saya akan dikaruniai keturunan ilahi. Dan saya imani nubuatan ini dan terus dibawa di dalam doa. Dan tidak lama kemudian Roh Kudus menaruh di hati saya untuk minum vitamin hamil untuk mempersiapkan kandungan saya. Saya tidak banyak tanya dan tidak banyak berpikir, tapi saya pikir ya sudah saya taat saja karena kuncinya adalah ketaatan. Dan Roh Kudus bilang di hati saya, apa kamu ingin mencobai dan membatasi Tuhanmu? Ingat peristiwa tentang Sarah dan Abraham ketika Sarah menerima nubuatan bahwa keturunan Abraham dan Sarah akan dijadikan bangsa yang besar seperti pasir di laut banyaknya. Dan dia mencoba membantu Tuhan dengan mengizinkan suaminya untuk meniduri budaknya. Dia berpikir bahwa ini dan itu dan menganggap bahwa usianya sudah lanjut. Tapi kita percaya bersama ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan banyak pikir lagi tapi taat saja. Yang karir memang jauh-jauh dari pikiran saya untuk mengambil keputusan melakukan program bayi tabung. Long story short, beberapa bulan kemudian ternyata saya hamil. Kita boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Betapa Tuhan baik. Dan tentunya saya baru tahu setelah usia kandungan saya berusia 6 bulan. Tapi sedihnya 2 bulan sebelum due date, I lost my job. Saya kecewa, tetapi Roh Kudus terus menguatkan hati saya. Ada sempat terjadi kepahitan di tempat kerja karena merasa diperlakukan tidak adil. Tapi Roh Kudus menuntun saya untuk memaafkan dan melupakan karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan Roh Kudus juga berkata di hati saya bahwa saya diminta untuk menjaga anak saya sendiri selama setahun pertama. Karena saya percaya mother's care
is the best care. Dan memang jadwal kerja suami yang berubah tidak memungkinkan untuk saya bekerja juga. Dan sesuai tuntunan Roh Kudus, setiap hari saya bacakan Alkitab, saya worship bersama dengan anak saya. Roh Kudus berpesan bahwa jauh lebih penting to be a godly woman dan to be an independent woman. Ada amin saudara-saudara? And I have to trust and rely on God's provision and also on my husband then to try on rely on himself for everything. Jadi percaya saja ya saudara-saudara kalau kita harus bergantung sama Tuhan, bukan sama kekuatan kita sendiri, sama suami ataupun dokter dan lain sebagainya. Ini bukanlah hal yang mudah bagi saya, tapi saya memilih untuk taat dan setia menjalani segala sesuatunya. Dan puji Tuhan, sejauh ini Tuhan mencukupkan segalanya. Banyak teman-teman dan kerabat memberikan barang-barang bekas dari anak-anak mereka, baby stuff yang baru, sehingga kami tidak perlu lagi membeli banyak perlengkapan bayi, dan puji Tuhan ASI saya juga sungguh sangat melimpah. Sehingga saya tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli susu formula dan lain sebagainya. Puji Tuhan anak saya juga tumbuh secara sehat dan lincah. Dan inilah yang saya percaya bahwa God is good all the time. Sangatlah penting untuk kita semua selalu berpegang pada firman Tuhan, apapun keadaannya, apapun perkataan manusia, sebab ujungnya kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Haleluya. Dan inilah yang menjadi kesaksian dari saudari Helen dari USA. Semoga juga memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari Rolam sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan foto dari saudari kita Helen yang akan ditayangkan. Nah, ini adalah Helen bersama anaknya yang sudah dinubuatkan. Puji Tuhan, boleh menerima janji keturunan ilahi dari Tuhan bersama dengan suami yang tercinta, yang semoga juga dapat memberkati Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin dalam proses menanti keturunan. Percaya saja dan imani saja bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dan tidak berhenti di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari Rolam, karena masih ada satu kesaksian lagi dari saudari kita, Christine Sari Simon, berusia 31 tahun dan saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan domisilinya di Kota Manado. Nah, di sini Kak Kristen bersaksi bahwa berterima kasih kepada tim Rolam yang sudah mengadakan dan memfasilitasi semua sehingga bisa mengikuti Bible Study. Sangat-sangat memberkati dan saya percaya banyak orang juga diberkati dan diubahkan dengan mengikuti Bible Study ini. Mungkin Bapak Ibu yang setuju boleh diketik ya di kolom chat. Yes, amen, setuju. Biar kita sama-sama sepakat di dalam Tuhan. Dan salah satunya saya sangat-sangat diberkati dalam setiap sesi Bible Study mau dilakukan karena antusias, sukacita, semangat itu menjadi satu. Firman yang dibagikan juga benar-benar membuat sesuatu di dalam roh saya itu terus bergerak dan saya rasakan bahwa kedepannya Tuhan akan melakukan lebih lagi lewat kehidupan saya. Jadi saya sangat sungguh berterima kasih kepada tim Rolam. Sungguh Tuhan akan memakai wadah ini untuk memberkati dan memperlengkapi serta membawa, mengembalikan orang-orang kepada posisi dan panggilan Tuhan atas hidupnya. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Christine dan juga Kak Helen yang sudah membagikan berkat buat kita hari ini. Mungkin buat Kak Christine dan juga Kak Helen yang hadir boleh diaktifkan kameranya, boleh lambaikan tangan, atau boleh saling menyapa kepada Rolam Fellow yang hadir, biar kita sama-sama saling encourage, saling membangun iman, dan maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Rolam Fellow semuanya. Dan di bulan Agustus kita nggak lupa kalau kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. So, saya bersama dengan seluruh tim Rolam Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya, selamat Hari Ulang Tahun Dirgahayu Indonesia yang ke-78 tahun. Semoga kita semua menjadi pribadi, keluarga yang merdeka, menang, dan selalu maju dalam kasih karunia Tuhan. Bolehkah kita berikan semangat, sukacita secara virtual lagi? Tentunya buat nama Tuhan dan buat kita semua yang sudah hadir di malam hari ini. Dan tentunya sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi worship yang akan dipimpin oleh tim GMK Fellowship. Dan kita akan melanjutkan dalam menghayati kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu saya mengundang untuk Bapak Ibu semuanya mengambil posisi duduk yang tegak. Sebelum kita worship, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya.
Dan akan kita nyanyikan bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menaruh di setiap hati kami untuk kami terbeban atas bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan setia berdoa-doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari dengan suara yang penuh dengan kepercayaan katakan, hati kami rindu Tuhan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Oh, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi sekali nyatakan ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan kita dengan syukur di hadapan Tuhan sambil kita berdoa buat bangsa kita. Oh, haleluya Tuhan, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Oh, kami ucapkan berkat, kami ucapkan doa kami bagi Indonesia. Oh, glory haleluya. Oh, biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu, biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu. Oh, hallelujah. We praise You Lord, we praise You Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan
Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan bagi setiap kami di malam hari ini Tuhan. Dimanapun posisi kami saat ini Bapa, biarlah kami mempersiapkan hidup kami lebih lagi Tuhan. Untuk menerima Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan kami katakan kami siap menerima sesuatu yang lebih di malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kepada semua yang sudah bergabung di Bible Study yang kita adakan kembali oleh Rivers of Life Apostolic Ministries yang ada di Indonesia. Beberapa bulan kita vakum karena ada kegiatan-kegiatan di bulan Juni, Juli, dan saat ini di bulan Agustus. Setelah 17 Agustus kita merayakan 78 tahun Tuhan menyertai bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasihi. Saya berada di Mojokerto saat ini, di mana saya melayani di satu retreat yang diadakan oleh pelayanan Voice of Worship. Saya bersyukur bahwa saya boleh mengadakan taping ini untuk Bible Study kita yang pertama. Tentu di Bible Study yang selanjutnya saya rindu untuk bisa menyapa semua yang bergabung secara live. Tapi untuk kali ini saya harus taping karena ada beberapa jadwal yang harus dipenuhi selama saya masih di Indonesia beberapa minggu ke depan. So seperti yang saudara tahu, saya mengucap syukur tim menyampaikan sampai saat ini waktu saya melakukan taping ini sudah lebih dari 110 orang yang tergabung dari kota-kota, pulau-pulau yang berbeda di Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa. Kami dari tim Rivers of Life Apostolic Ministries menyambut saudara semua. Kami sungguh bersyukur untuk partisipasi saudara. Terima kasih karena saudara banyak yang setia mengikuti Bible Study kami sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2023. Dan kami mendapatkan banyak kesaksian dan kami rindu untuk terus mendengarkan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara semua dapatkan melalui Bible Study yang diadakan oleh kami. Terima kasih karena saudara semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi saudara semua berdoa untuk visi yang Tuhan percayakan bagi Rolam Indonesia, dan banyak dari saudara juga menabur. Dan kami mau sama-sama terus mengajak saudara semua untuk menjadi mitra, bergabung bersama-sama, berpartisipasi dengan apa yang Tuhan sedang lakukan lewat pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries. Saudara, sebagai update saat ini di Kota Manado, kami sedang membenahi ruko yang Tuhan percayakan, yang masih kami sewa, tapi kami mau sediakan dan lakukan yang terbaik, menyediakan sarana di mana pelatihan-pelatihan Bible Study online, kegiatan-kegiatan on-site, pelatihan-pelatihan apostolik, konferensi-konferensi profetik, pemuritan-pemuritan, boleh kami terus kerjakan memperlengkapi gereja-gereja Tuhan yang bermitra bersama dengan kami, dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mau dipersiapkan menjadi sisa-sisa Tuhan di akhir zaman ini untuk mendengar yang menjadi suara kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu terus berdoa bagi kami, mari sama-sama berpartisipasi, menabur di ladang Tuhan ini, dan kami sungguh percaya apa yang Tuhan janjikan, visi yang Tuhan berikan pasti akan digenapi untuk hormat dan kemuliaan namanya. Saudara, sebelum kita mulai di Bible Study kita pada malam hari ini, saya mau encourage saudara semua juga untuk sama-sama bergabung beberapa minggu dari Bible Study yang sedang kita adakan saat ini akan diadakan
leadership, dan juga public speaking seminar online free yang akan diadakan oleh dua dari anak-anak yang saya bangga untuk sebut sebagai anak-anak rohani, tapi mereka adalah murid-murid anak-anak Tuhan yang memiliki potensi kapasitas. Ada Deborah Langi yang adalah seorang profesional yang bergerak di bidang edukasi dan membangkitkan kepemimpinan, dan juga Kristi adalah seseorang profesional yang memiliki beban untuk melatih public speaking. She is a public speaker on her own. Bahkan saat ini Tuhan sedang percayakan untuk Kristi juga saat ini sedang mencalonkan diri untuk DPRD yang ada di Kota Manado. So she is a leader dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan dua speakers ini. Kami akan mengadakan online seminar free. Deborah dan Kristi akan membekali anak-anak Tuhan, bukan hanya anak-anak muda, tapi siapapun yang mau bergerak dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi dampak di dalam komunitas mereka, di dalam tempat mereka bekerja, instansi-instansi di mana mereka tergabung, di keluarga mereka sendiri. Personal leadership yang mau terus dikembangkan dan dibangkitkan. So join, stay tune dengan pengumuman-pengumuman di rolam.id, di Instagram dan account social media kami yang lainnya. Dan kami berdoa online leadership dan public speaking seminar yang akan diadakan ke depan memberkati saudara semua. So are we ready for our Bible study dengan tema The Prophetic Perspective of the Parables of the Kingdom. Melihat perumpamaan-perumpamaan yang tertera di Injil Matius, Markus, Lukas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari sudut pandang profetik. Dari sudut pandang mengetahui apa yang Tuhan sedang mau sampaikan dan katakan kepada gerejanya di hari-hari ini. Prophetic perspective to the parables of the kingdom, the parables of the gospel. Saya berdoa pengajaran hari ini kembali menguatkan saudara semua, membekali saudara semua. Kita buka sama-sama dari Lukas pasal yang ke-13 dan saya akan memulai apa yang kita akan lakukan selama beberapa bulan ke depan dari the parable of the barren fig tree. Dari perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya mau bacakan buat kita semua. Saudara keluarkan notebook, pen saudara. Dan kita mau sama-sama belajar membuka hati untuk Tuhan membekali our spirit man, manusia roh kita dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan, perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, saudara, jangan salah mengertikan bahwa perumpamaan ini berbeda dengan kejadian waktu Tuhan Yesus lapar, dia menjumpai pohon ara yang tidak berbuah, yang akhirnya Tuhan kutuki dan dalam satu malam pohon itu mati. Ya, ini bukan kejadian ini suatu perumpamaan. Jadi perumpamaan, a parable, bicara tentang sebuah gambaran untuk menjelaskan sebuah kebenaran dengan cara penyampaian yang lebih mudah. Dengan sebuah penyampaian yang lebih simple. Jadi waktu Yesus menyampaikan perumpamaan, Yesus bukan menyampaikan hanya sebuah kisah, dongeng, menceritakan sebuah cerita, tapi yang sedang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Kebenaran berarti kebenaran itu hidup. Kebenaran itu memberikan dampak. Kebenaran jika diterapkan, kebenaran adalah prinsip. Jika prinsip diterapkan, prinsip akan menghasilkan buah. Prinsip akan melahirkan sesuatu. Prinsip melepaskan yang menjadi realita kerajaan sorga, menjadi realita saudara dan saya yang hidup di bumi ini. So when we see the parables of Jesus, kalau kita melihat perumpamaan Yesus dari perspektif yang profetik, saudara dan saya bisa menerapkannya dan melihat bahwa apa yang Yesus katakan, yang kita pelajari lewat pewahyuan yang disingkapkan oleh firman tersebut, memberikan saudara dan saya kemampuan untuk hidup jauh lebih lampau dari apa yang dimengerti oleh orang-orang yang hidup di zaman yang sama. Saudara membawa apa yang ada di masa depan, sebelum hal-hal yang akan terjadi, prinsip-prinsip kerajaan yang diterapkan, memampukan saudara untuk siap terlebih dahulu sebelum hal-hal yang akan datang yang menimpa dunia ini.
baik ataupun buruk. Waktu saudara dan saya membuka telinga rohani kita dan belajar untuk beroperasi di dalam dimensi rohani, spiritual dimension yang dapat diakses waktu kita dimuridkan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, membangun hubungan yang dinamis dengan Tuhan, belajar untuk berjalan taat menerapkan apa yang diajarkan firman, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang terkini, orang-orang yang hidup bahkan dari masa depan oleh karena apa yang Tuhan singkapkan, memampukan saudara dan saya tidak tercelik, tidak akhirnya kita terkejut dengan tiba-tiba dengan keadaan dunia, tapi saudara dan saya memiliki satu bearing untuk terus bertahan, berdiri kuat dan tidak tergoncangkan. Yang mengerti dan yang mau katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6. Sekali lagi, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, menarik. Yang pertama yang saya ingin untuk saudara mengerti, saudara lihat bahwa pohon ara ini ditanam di kebun anggur, vineyard, yang bukan kebun atau tempat di mana pohon-pohon ara yang lain ditanamkan. Jadi tanamannya berbeda, ditaruh di dalam kondisi yang berbeda. Saya mau saudara dan saya mengerti, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan, bahwa saudara dan saya bukan orang-orang yang datang dari dunia ini, tapi Tuhan menanam saudara dan saya untuk ada di dunia ini. Dunia ini milik Tuhan, segala isinya milik Tuhan. Tapi saat ini prinsip kerajaan, cara berpikir yang sedang beroperasi merajalela di dunia ini bukanlah prinsip kerajaan, tapi prinsip dunia ini. Tuhan menanam saudara dan saya di dunia ini supaya tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain, tapi saudara dan saya ditanam oleh Tuhan berbeda. Tapi saudara dan saya tidak mengeluh karena keadaan, kita tidak mengeluh dan merasa Tuhan tidak adil. Kita nggak mengeluh, kok kayaknya hidup saya terjepit, kok kayaknya hidup saya ditekan. Tekanan boleh ada, saudara bisa merasa asing karena memang waktu saudara dan saya ada di dalam Tuhan, prinsip cara kita memandang, cara kita hidup, pedoman-pedoman hidup kita bukan lagi sama dengan dunia ini. Tapi saudara harus tahu dunia ini tetap milik Tuhan. Yang pegang kendali bukan yang ditanam di dalam, tapi yang pegang kendali adalah pemilik dari kebun anggur ini, the owner of the vineyard. Dan saya mau tahu saudara, saya mau saudara semua mengerti dan faham bahwa sang pemilik kebun, sang pemilik ladang ini tidak mau satupun yang ada di dalam ladangnya tidak berbuah. Saya mau katakan prophetically kepada saudara semua bahwa saudara dan saya sedang ada di dalam musim di mana kita akan melihat buah muncul di dalam setiap gereja Tuhan yang sungguh-sungguh tertanam dan mengiring Tuhan dengan baik. This is a season to be fruitful. This is a season untuk berhasil. Ini musimnya di tengah-tengah keadaan zaman yang tidak semakin baik, keadaan dunia yang semakin merosot. Alkitab katakan menjelang akhir zaman dan sampai kepada akhir dan pada akhir zaman keadaan dunia tidak semakin baik, tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan pemilik dunia ini, Tuhan pemilik seluruh jagat raya ini, Tuhan yang menanamkan saudara untuk hidup di masa yang seperti ini, di zaman yang seperti ini. Tuhan merindukan gerejanya berbuah seperti yang belum pernah dialami, belum pernah dilihat oleh dunia ini sebelumnya. Saya mau untuk saudara catat baik-baik dan saudara tanamkan di hati dan pikiran saudara bahwa sang pemilik hidupmu yang memiliki seluruh jagat raya ini, yang menciptakan hidupmu dan hidupku untuk hidup di dunia ini, dia nggak mau rugi. Dia mau untuk mendapatkan hasil karena dia bukan
pengusaha yang mau gagal. Tidak ada pengusaha yang mau gagal. Dia adalah seorang pengusaha yang tahu visi usaha yang dia bangun. Dia tahu apa yang menjadi bagiannya melalui apa yang dia usahakan. Dan saya mau beritahu saudara bahwa Yesus Kristus akan mendapatkan semua kemuliaan. He will receive all the glory. Dunia mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya tidak akan pernah berhenti. Saya rindu saudara dan saya menangkap hari ini bahwa waktu Tuhan berkata di dalam firman-Nya kemenangan akan dijamin dan bahkan sudah dijamin bahwa Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Katakan sama-sama kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di atas muka bumi ini. Tapi melalui perumpamaan ini Tuhan sedang mengajak orang-orang gerejanya yang dia tanam ada di dunia ini yang berbeda, tidak sama. Kita tidak beroperasi seperti cara pikir dunia. Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk berbuah. Orang-orang yang berbuah, orang-orang yang menghasilkan benih ilahi yang ada di dalam kita, itu muncul dan nampak. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata waktu saudara baca tentang apa yang Tuhan janjikan dan akan lakukan di akhir zaman ini. Maka saudara dan saya bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya tahu, orang-orang yang hanya dengar, orang-orang yang hanya baca nubuatan dan menanti. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, di mana kemuliaan Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab akan terjadi lewat saudara dan saya. Maka Tuhan menjadi satu dengan saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi satu. Alkitab berkata, abide in me. Yohanes 15, Yesus berkata, abide in me and I abide in you. Artinya saudara dan saya menjadi manifestasi kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Yang mau, yang mengerti, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Saudara, saya mau saudara catat baik-baik bahwa tidak ada alasan untuk kemandulan di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada alasan untuk kemandulan di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini di dalam Tuhan. I want you to understand that. Okay? Now, saya mau saudara catat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Saya mau bacakan buat saudara semua. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Alkitab berkata di 1 Korintus 9 ayat ke-7, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri, dan siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? God planted you so that he will succeed. Haleluya. Saudara dan saya adalah kunci dari keberhasilan Tuhan untuk apa yang dia rindukan dan kehendaki. Saya mau kasih tahu bahwa saudara adalah bagian yang penting siapapun engkau. Karena waktu engkau ada di dalam covenant oleh karena darah Yesus dan engkau adalah manusia ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka engkau adalah yang diusahakan oleh Tuhan. Oh haleluya. Hidupmu is a high profit life for God's glory. Dan saya mau kasih tahu bahwa waktu sang pemilik menikmati apa yang menjadi hasilnya, saudara dan saya bukan benda mati, saudara dan saya bukan buah-buahan yang sekedar dimakan, saudara, dinikmati. By the way, tahukah engkau setiap buah yang dimakan ada benih di dalamnya? Waktu buah itu dinikmati oleh siapa yang memakannya, apa yang ada di dalam buah itu tidak mati. Apa yang ada di dalam buah itu memiliki potensi untuk terus termultiplikasi. Asal benih itu terus ditanam, generasi lepas generasi, maka apa yang dimiliki oleh buah itu tidak akan pernah mati. Itu bicara tentang the eternal perspective of God, di mana waktu Tuhan menikmati apa yang selayaknya dia terima, karena dia Tuhan pencipta jagat raya atas hidup kita. Tapi saya mau beritahu ada kekekalan, benih kekalan di dalam saudara dan saya. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan, apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan, apa yang engkau korbankan untuk Tuhan. Waktu hidupmu berkata, hidupku bukan untuk aku, tapi untuk Tuhan. Saya mau beritahu bahwa engkau nggak akan mati, mimpimu nggak akan mati. Apa yang kau
hasilkan, apa yang kau kerjakan, apa yang menjadi jerih payahmu, itu dihargai oleh Tuhan. Bukan hanya waktu engkau masih hidup di dalam dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Haleluya. Dan Yesus berkata, dia merindukan saudara dan saya duduk bersama-sama dengan dia, memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. That is the eternal perspective yang saudara dan saya harus miliki. Itu adalah the hope of glory yang saudara dan saya harus miliki. Waktu engkau di dalam Tuhan, you are indestructible. Makanya Paulus bisa berkata bahwa setiap pergumulan, setiap persekusi, setiap rasa sengsara yang dialami oleh di dalam dunia ini tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oh haleluya. Tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari plan, rancangan, rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Wow, saya mau saudara catat sama-sama. Yang saya mau bahas adalah, saudara catat bahwa orang yang memiliki kebun anggur ini bicara tentang Bapa Surgawi. Ini bicara tentang Tuhan, pencipta seluruh jagat raya. Yang kedua, yang saya mau saudara catat adalah, the fig tree yang ditanam adalah setiap orang percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, di dalam parable ini saudara ada satu tanaman yang ditanam di antara tanaman yang berbeda. Saudara dan saya diciptakan berbeda dari dunia ini. Yang nomor 3, the vine dresser, orang yang mengerjakan kebun anggur itu bicara tentang the Holy Spirit. Ya, dan yang keempat, waktu dikatakan selama 3 tahun tanaman itu ditanamkan di mana dia berada. Ya, itu bicara tentang 3 tahun di mana waktu Yesus ada di atas bumi di Injil dan dia hidup untuk melakukan yang menjadi kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Dan waktu Yesus memperkatakan tentang perumpamaan ini, itu di masa di mana Yesus 3,5 tahun dia hidup dan melakukan pelayanannya sebelum mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Ya, saya minta saudara menangkap itu. Oke? Nah, sudah 3 tahun pemilik ladang itu datang tapi nggak menemukan buah di tanaman pohon ara ini. Ya, jadi saya bilang bahwa 3 tahun itu bicara tentang waktu Yesus ada di dunia, ada 3 hal, saudara. 3 tahun bicara tentang kasih, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Kasih, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Oke, dan yang nomor 5 yang saya sudah katakan adalah kebun anggur itu bicara tentang the kingdom of God. Ya, kerajaan surga yang Tuhan mau nyatakan di bumi ini, ladangnya Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kita beroperasi bukan di satu dimensi. Dimensi natural adalah kenyataan yang kita hidupi selama kita masih bernafas di tubuh yang fana ini. Tapi waktu saudara dan saya ada di dalam Kristus, your spirit man itu hidup di dalam the reality of the kingdom. Kerajaan yang tidak terlihat. Tapi kerajaan ini, it's a supernatural kingdom. Saudara hidup di dalam tubuh jasmani in the natural dan di dalam supernatural, itu bukan on off. Sebab manusia rohmu hidup di dalam Kristus. So jasmanimu hidup, tapi setiap hari kerohanianmu dan realita kerajaan tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Jadi yang masalah bukanlah saudara dan saya sepertinya kayak pindah-pindah dari realita yang ada di dunia tiba-tiba ke realita yang ada di dalam kerajaan. Dari realita apa yang saudara lihat dengan kasat mata, dengan iman. Makanya ada ayat yang berkata bahwa saudara dan saya hidup bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, tapi saudara hidup berdasarkan oleh iman. Itu diperkatakan kepada orang-orang yang matanya masih terbuka kepada kondisi keadaan natural. Tapi yang Paulus katakan adalah iman saudara harus hidup bahkan lebih. Realita itu harus menjadi lebih nyata. Bahkan gimana caranya? Awareness. Awareness itu penting.
Bagaimana saudara melatih awareness adalah bagaimana saudara melatih apa yang kamu mau pikirkan, apa yang kamu mau renungkan, apa yang kamu mau kerjakan, apa yang kamu mau dengar, apa yang kamu mau lihat, apa yang kamu mau perkatakan, dengan siapa kamu mau bergaul, kemana kamu mau melangkah, apa yang kamu mau lakukan. Jadi kalau saudara mau untuk ada di dalam dimensi spiritual, keputusan saudara, kehendak saudara yang semakin lama diselaraskan kepada Tuhan akan membawa realita iman yang tidak terlihat ini untuk semakin nyata. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya, saya berdoa saudara nangkep apa yang saya katakan barusan. Now, saya mau share tentang sesuatu yang menarik. Kalau saya mau tarik dari Yohanes pasal yang ke-15, saudara tahu bahwa pokok anggur yang dikatakan di Yohanes 15 itu adalah Tuhan Yesus. Pohon aranya yang di Lukas 13 itu saudara dan saya, ya. Tapi di Yohanes 15 pokok anggurnya itu Yesus. Pengusahanya, saya katakan di Lukas 13 itu gambaran Roh Kudus. Roh Kudus yang terus menolong, Roh Kudus yang tidak berhenti mengingatkan, Roh Kudus yang tidak berhenti untuk menginsafkan, Roh Kudus yang tidak berhenti untuk membuat saudara dan saya sadar, Roh Kudus yang memberikan counsel, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan sarana, Roh Kudus yang memberikan hikmat. Tapi di dalam Yohanes 15, orang yang mengerjakan itu adalah Bapa Surgawi sendiri. Catat dulu ya. Jadi sekali lagi nih supaya nggak bingung. Di Lukas 13, orang yang punya kebun anggur itu Bapa Surgawi. Tanaman pohon ara yang tidak berbuah itu orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerjakan di kebun itu Roh Kudus. 3 tahun atau jangka waktu yang disebutkan adalah waktu Yesus ada di bumi, waktu dia memperkatakan pernyataan tentang this parable dan bicara tentang kasih, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Dan ladang itu bicara tentang kingdom of God dan juga dunia ini di mana saudara dan saya sedang hidup. Ya, jangan bingung. Nah, di Yohanes 15 pokok anggurnya itu Yesus. Yang mengerjakan Bapa Surgawi. Yohanes 15 ayat yang pertama bilang seperti itu. Ranting-rantingnya adalah saudara dan saya yang terpaut, yang terikat, yang tercangkok kepada pokok anggur itu. Dan yang nomor 4, alat yang dipakai untuk menepis, alat yang dipakai untuk pruning, alat yang dipakai untuk menggunting daun-daun, ya, pruning yang udah berbuah. Kalau di Yohanes 15 dikatakan yang sudah fruitful akan diprun, akan ditepis, akan dibersihkan, ya. Apa alat pembersihnya itu? Roh Kudus. Dan yang nomor 5 sama, ladangnya adalah kerajaan Tuhan, tempat, masa, musim, dunia ini di mana saudara dan saya saat ini sedang hidup. Itu ladangnya. Saya mau saudara mengerti, ada 3 dimensi dari siapa Tuhan dalam hidup kita yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini. Di Lukas 13, yang punya ladang itu Bapa Surgawi. Di Yohanes 15, yang mengerjakan itu Bapa Surgawi. Tahukah saudara bahwa Bapa Surgawi, pencipta jagat raya, yang mengasihi saudara dan saya, bukan hanya Tuhan yang minta demand. Kamu bisa bikin apa? Ayo, kenapa nggak bertumbuh? Kenapa nggak bisa-bisa? Kenapa nggak hidup kudus? Tapi Bapak pencipta jagat raya, yang pemilik, dia bukan bisnismen yang kayak orang-orang di dunia seringkali. Gua nggak mau tahu employee-nya kayak gimana, gua nggak mau tahu banting tulang kayak gimana, gua nggak mau tahu tidur atau enggak. Yang penting hasil, cuan. Yang penting ada hasil, yang penting duitnya masuk. Tapi Bapa Surgawi, pemilik saudara dan saya, pemilik ladang itu, dia yang turun untuk bekerja, dia yang turun untuk menolong, dia yang turun untuk membantu saudara, dia yang turun tangan. Katakan sama-sama, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus tahu bagaimana kita bisa kuat di akhir zaman ini. Mungkin saudara seringkali merasa, aku gagal Tuhan, aku nggak bisa, aku belum sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya mau kasih tahu, Bapa Surgawi turun tangan. Prinsip apa yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini? The principle
The principle of love. Prinsip kasih. Oh haleluya. Saudara harus tahu bahwa hati Bapa untuk saudara dan saya adalah bukan hanya dia demand. Dia tidak bisa menggagalkan apa yang dia rindukan yang menjadi prinsip atau kehendaknya. Tapi dia menolong saudara. Oleh sebab itu dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia memberikan yang terbaik yang ada padanya. Dia memberikan senjata yang terbaik. Dia memberikan pertolongan yang terbaik. Dia memberikan sahabat yang terbaik. Yang terbaik ada di dalam Tuhan. Yang terbaik waktu engkau berserah kepada Tuhan. Yang terbaik bukan di uangmu, bukan di kemampuanmu, bukan di edukasimu, bukan di hikmatmu, bukan di pengalamanmu. Tapi yang terbaik ada di dalam Tuhan. Jadi Bapa Surgawi ngomong tentang prinsip kasih. Amin. Haleluya. Sekarang saudara, saya mau lihat. Ya, saya mau saudara lihat sama-sama. Di Lukas 13, Tuhan Yesus itu adalah masa. 3 tahun Yesus ada di bumi, dia kasih tahu dan dia sampaikan dunia yang tadinya buta, dunia yang tadinya nggak tahu kerajaan sorga itu apa, Yesus muncul di dunia ini menyampaikan kebenaran. Dan dia ditolak karena dia berbeda. Dia nggak ada di dalam sistem dunia ini. Dia sampaikan ada satu time frame. Yesus ada di sana, kesempatan untuk orang bertobat, melihat tanda-tanda manifestasi kuasa kemuliaan Tuhan. Tapi meskipun demikian, karena hati manusia yang degil, hati manusia yang jahat, Yesus ada di tengah-tengah mereka pun mereka tetap ditolak. Berapa banyak orang berkata, oh saya wish saya bisa hidup di masanya Yesus. Saya hidup waktu Yesus hidup. Pasti saya percaya. Ngelihat mujizat depan mata. Tapi saudara tahukah, orang-orang yang melihat Yesus disalib adalah orang-orang yang tolak. Orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus secara langsung, melihat mujizat terjadi, mereka yang menyalibkan Yesus. Saudara dan saya jangan sesali di mana engkau sedang hidup, keadaan yang engkau sedang alami dan lakukan. Tapi saudara harus tahu apalagi kita di akhir zaman ini. Saudara dan saya hidup di dalam zaman yang paling baik. Zaman yang dirindukan oleh orang-orang yang hidup di zaman Musa, di zaman Abraham, di zaman Nabi-Nabi, di zaman Rasul Paulus. Mereka menantikan apa yang Tuhan sediakan buat zaman saudara dan saya. Saya mau kasih tahu itu anugerah Tuhan. Nyatanya engkau hidup di dalam musim yang seperti ini. Nyatanya saudara dan saya ada di tahun 2023. Apapun keadaan pribadimu, saudara jangan gagalkan the big picture of God bahwa engkau adalah pilihan. Oh, saya mau kasih tahu, yes, yang hidup di masa ini adalah pilihan. Sebab Tuhan menentukan engkau untuk ada di masa yang paling luar biasa yang ada di dalam sejarah dunia ini. That is the grace of God. That is the mercy of God. That is the love of Jesus. Oh, haleluya. Yang mengerti katakan amin. Tapi di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus itu menjadi pokok anggurnya. Sedangkan di Lukas 13, saudara dan saya itu pohon ara itu tuh, yang nggak berbuah. Tapi di Yohanes 15, dia adalah pokok anggur yang berbuah itu. Dia pokok anggur yang nggak bisa gagal itu. Dengan kata lain, saudara, untuk saudara dan saya bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, pohon yang bertumbuh, Tuhan Yesus jadi seperti saudara dan saya. Di Lukas 13, saudara dan saya pohon ara itu. Di Yohanes 15, dia pokok anggur itu. Dia memodelkan, katakan sama-sama memodelkan. Kekristenan yang berkembang, orang Kristen yang berkembang bukan orang Kristen yang cuma dengar. Tapi orang Kristen yang memodelkan. Itu prinsip dari discipleship. Yesus memodelkan, orang-orang yang waktu itu menjadi murid Yesus memodelkan, terus dimodelkan kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, dan sampai hari ini. Discipleship bukan dengar khotbah, discipleship bukan pengetahuan, tapi discipleship adalah memodelkan. Discipleship is relational. Discipleship berarti merindukan yang terbaik terjadi kepada orang-orang yang dimuridkan. Di dalam discipleship yang sehat harus ada selflessness. Discipleship bukan membuat saudara terikat kepada satu organisasi, bukan hanya gereja saudara yang berkembang. That is not discipleship. Discipleship fokus kepada pribadi orang itu menjadi maksimal seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Jangan sampai discipleship kita pusingkan, kita nggak bisa bedakan, akhirnya kita menjadi seperti seorang yang stuck dan teradiksi, dan akhirnya menjadi orang yang eksklusif.
Saya mau beritahu, the kingdom of God is global. Tuhan memakai gereja-gereja lokal masing-masing di pelayanan-pelayanan yang berbeda yang menjadikan saudara di situ karena visionnya, karena misinya. Apa yang saudara bisa kontribusikan di dalam pembangunan kerajaan sorga, di dalam pelayanan. A church, it's for ministry. Gereja perkumpulan orang kudus adalah untuk melayani, untuk dunia bisa percaya kepada Tuhan. Waktu engkau bertemu dengan orang tua rohani, dengan pemimpin, engkau dibangkitkan, dilatih, engkau belajar apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelum Anda. Yang Anda pelajari adalah bagaimana dia mengiring Yesus sang pokok anggur itu. Waktu engkau belajar the principle of walking by faith, of walking by example, apa yang ada di dalam pemimpin saudara itu menjadi pedoman, saudara menjadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya. That is the beauty of God. Saya katakan Bapak Surgawi bicara tentang the principle of love, tapi yang Yesus ajarkan is the principle of faith. Sekarang Yesus ini bilang, lu hidup kayak gua. Makanya kita kenapa harus mengejar menjadi seperti Yesus, karakternya Yesus, tabiatnya Yesus, cara Yesus hidup, cara Yesus berdoa, cara Yesus melayani. Karena harus dimodelin. Kalau kita nggak modelin dan melakukan apa yang Yesus lakukan, kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa bertumbuh. Saya mau kasih tahu, selama kasih karunia anugerah Tuhan, firman disampaikan, selama Yesus masih ketuk pintu hatimu, jangan sia-siakan kesempatan emas itu. Amin, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Saya dengan cepat ya, saya mau stop, nanti the next time kita akan lanjutkan lagi. Oke, saudara bisa nangkap ya. Tapi yang saya mau saudara nangkap adalah yang Yesus ajarkan is the principle of faith. The principle of faith. Dia tahu bahwa kita nggak sanggup. Yesus tahu bahwa kita nggak bisa. Makanya dia turun jadi contoh, dia modelin. Nggak ada konsep orang mati untuk kehendaknya sendiri untuk orang lain. Dia modelin. Dia modelin prinsip kerajaan sorga. Dia hidupi dulu. Dan karena dia berhasil menghidupinya, kalau kita abide dengan dia, maka kita pasti berhasil, saudara. Karena yang beroperasi bukan kita. Siapa? Dia. Makanya gimana caranya supaya Yesus bisa beroperasi? Gak ada cara lain. Taat. Taat berarti kita ngelakuin kehendak orang yang kita taati. Kalau kehendaknya bukan kehendak kita, tapi kehendak dia. Dan kehendak dia adalah kehendak berkemenangan, kehendak yang terbaik. Saudara, kita tidak mungkin dirugikan. Ketaatan tidak merugikan hidup saudara dan saya. Haleluya. Ketaatan adalah kunci kebahagiaan di dalam Kristus. Amin. The principle of love, Bapa. The principle of faith, Tuhan Yesus. Faith, hope, and love. 1 Korintus 13 nih. Nah sekarang saya mau kasih tahu yang di tengahnya nih, Roh Kudus yang sekarang ada di dunia ini. Rohnya yang diberikan saudara dan saya. Oh haleluya. Yesus yang muncul. Oleh karena Yesus muncul, because of faith, dia modelin, dia contohin, dia lagi bawa kita kepada kasih. Kita nggak bisa menuju kasih kalau nggak ada pengharapan. Pengharapannya itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ngapain Roh Kudus? Roh Kudus yang menginsafkan. Di Lukas 13 pemilik ladang ini bilang, udah deh, buang-buang tempat, buang-buang waktu. Tapi Roh Kudus bilang, no, give me one more year. Roh Kudus yang bersyafaat buat saudara dan saya. Roh Kudus yang bersyafaat buat saudara dan saya. Roh Kudus yang selalu berdoa. Roh Kudus yang selalu menolong. Roh Kudus yang selalu bekerja keras. Haleluya. Setiap hari waktu saudara lemah, saudara kuat, saudara sanggup, nggak sanggup, Roh Kudus bekerja keras. Roh Kudus selalu berdoa. Roh Kudus selalu menguatkan. Roh Kudus selalu mengingatkan. The Holy Spirit ini bicara tentang the principle of hope. Apa itu hope? Saya suka satu kata. The principle of work. Pengharapan adalah saudara mengerjakan pengharapan itu. Jangan samakan pengharapan dengan angan-angan. Bagaimana saudara bisa hidup di dalam pengharapan waktu saudara mengerjakan? You need to do something with your life. Roh Kudus yang lakukan the dirty work. Roh Kudus yang lakukan hal yang dia harus itu gali tanahnya, dia kasih pupuk. It's the principle of work.
Kekristenan saudara dan saya tidak akan pernah berkembang kalau saudara dan saya tidak pernah mengerjakannya. Mengerjakannya dengan pengharapan bahwa apa yang saudara dan saya kerjakan, apa yang sedang kau tabur hari ini pasti akan menghasilkan sesuatu di hari-hari ke depan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. That is the purpose of hope. Hope bukan berangan-angan. Di dalam generasi akhir zaman ini, a prophetic generation, prophecy tidak membuat saudara jadi orang-orang yang berangan-angan. Oh, nanti Tuhan akan lakukan. Oh ya, nanti akan terjadi. No, a prophetic generation adalah generasi yang kerja keras. Karena Tuhan berfirman, karena Tuhan bersabda, karena Tuhan menyampaikan, engkau lakukan sesuatu oleh karena pesan Tuhan. Kalau saudara terima nubuatan, kau terima manifestasi, kata-kata pengetahuan, it means you are called to work. Dengan harapan bahwa apa yang Tuhan katakan akan dan pasti terjadi. Yang mengerti katakan amin. Dengan cepat saya mau kasih saudara tahu ya. Apa yang dikatakan di Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Dua hal yang Roh Kudus akan lakukan. Yang nomor satu, dia akan mencangkul tanah sekelilingnya. Artinya, bagaimana sih Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya? Dia akan mulai geser hal-hal yang tidak diperlukan dalam saudara dan saya. Waktu ada hal-hal yang digeser oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya, orang yang salah, peluang yang salah, pelayanan yang salah, hubungan yang salah, saudara harus tahu sesuatu digeser, tanahnya dicangkul, di tanahnya ditarik supaya ada lubang, bukan supaya kosong, tapi digantikan. Setiap hal yang Tuhan minta dari hidup saudara dan saya itu pasti digantikan dengan hal yang diperlukan untuk saudara dan saya. You need to have that faith. Saudara perlu punya pengharapan itu bahwa apa yang Tuhan gantikan itu diperlukan untuk saudara. Harus melihatnya dari perspektif kekekalan. Amin. Jadi yang pertama, Roh Kudus akan cangkul. Yang kedua, Roh Kudus akan kasih pupuk. Pupuk itu apa sih? Mohon maaf bahasa saya. Pupuk itu tai binatang. Pupuk itu tai binatang. Nggak cuma saudara akan diambil hal-hal yang tidak perlu, tapi Tuhan akan mulai taruh hal-hal yang saudara nggak suka. Yang namanya proses. Tuhan akan mulai taruh di dalam kehidupan saudara yang namanya tekanan. Tapi tekanan, proses yang Tuhan izinkan, karena dia tahu saudara butuhkan, pasti membawa kehidupan. Imannya pasti naik, imannya pasti bangkit. Sebelum kita berakhir ya saudara, saya cuma mau stop di sini, saya mau buat saudara berpikir. Selengkap senjata Allah di Efesus 6 ada banyak. Itu punyanya kita. Ofensif cuma satu. Pedang roh. Yang lainnya itu defensif. Perlengkapan senjata musuh cuma ada satu. Yaitu panah api. Dengan kata lain, saudara dan saya sudah dilengkapi oleh the defensive weapons. Semua yang iblis coba lempar, saudara nggak akan bisa mempan. Amin. Saudara dikasih pedang roh, berdiri di atas kebenaran firman. Iblis nggak punya perisai yang melindungi dia. Kalau engkau tahu cara pakai firman Tuhan, pedang roh, senjata yang Tuhan kasih, musuh pasti kalah. The victory is guaranteed by God. Kalau saya suka di bahasa Inggrisnya di Lukas 13 ayat ke-8, si orang ini bilang, let me dig around it and put on manure. Put on, Efesus 6. Put on, kenakan, selengkap senjata Allah. Amin. Waktu saudara ngalamin proses, kenakan apa yang Tuhan lagi mau saudara kenakan. You need to put on something when you are in the midst of your struggle.
Keadaan dunia tidak akan semakin baik dan saudara akan mengalami apa yang dunia alami. Tapi setiap kali saudara mengalami krisis, waktu dunia mengalami krisis, setiap krisis yang ada adalah tempat di mana Tuhan sedang melepaskan a new weaponry yang saudara nggak pernah tap, saudara nggak pernah tahu, saudara nggak pernah alami. Kalau saudara ngerti untuk imanmu yang melangkah maju, and you rely on the leading of the Holy Spirit, setiap permasalahan proses yang saudara alami, keadaan buruk apapun, saudara keluar bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Prophetically saya mau katakan, saya mau tutup berkata seperti ini. Ini waktunya saudara dan saya berbuah. Tidak ada yang barren atau mandul atau hampa, tidak berbuah, kosong, nggak ada. Dan sang pemilik kehidupan saudara dan saya tidak akan mengizinkannya. Tapi selama masih ada anugerah Tuhan, jangan sia-siakan. Secara profetik saya mau katakan, akan ada orang-orang yang ditarik. Karena waktu masa anugerahnya selesai, tetap tidak mau bertobat, tetap tidak mau ambil keputusan, tetap tidak mau ngikut taat kepada kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi ke depan saudara akan lihat, waktu masa itu selesai, the grace period selesai, banyak orang akan murtad. Tapi saya mau kasih tahu prophetically, Lukas 13 bicara, waktu saudara dan saya mau meresponi dengan benar, masa yang sedang kita hidupi, orang-orang yang tadinya tidak berbuah, orang-orang yang tadinya frustrasi, orang-orang yang tadinya merasa ada di dalam jalan di tempat, akan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang akan terjadi. Banyak orang akan murtad. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang murtad, banyak orang-orang akan mengalami mujizat. Saudara dan saya, pilih yang mana? Amin. Saya berdoa pengajaran dari yang pertama, the prophetic perspective of the parables of the kingdom memberkati saudara semua. Saya mengajak yang bergabung di Bible study ini untuk berkata, Tuhan, aku mau berbuah. I want to do something. Responi saudara. Saudara tahu, waktu benih firman ditaburkan, kalau benih firman itu tidak dimengerti, ya, itu ada perumpamaan yang lain, nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan mengerti, itu bukan berarti saudara tahu segala sesuatunya, tiba-tiba jadi pinter ngafalin ayat, saudara jadi orang-orang yang jenius. No. Yang dimaksud mengerti adalah, setiap kali firman ditanamkan di dalam hati saudara, saudara mau menyelaraskan hidup saudara kepada firman tersebut. One decision. Untuk berkata, I want to shift here. Satu keputusan. Saudara berkata, ini aku mau rubah. Step by step. Maka pengertian dan pewahyuan ilahi, saudara akan terima. Amin. Ambil keputusan hari ini. Saya berdoa sebelum mengakhiri tahun 2023, sampai masuk 2024, saudara akan berjalan di dalam kemenangan, lepas kemenangan yang dari Tuhan. Sampai jumpa di Bible study yang berikutnya. Saya berdoa, Bapa Surgawi, Engkau yang memberikan pewahyuan, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberikan the practical step, hari lepas hari, bagaimana kami menyikapi musim dan masa yang sedang kami hidupi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu mendewasakan kami, firman-Mu membuat kami berhasil. Kami mencintai Engkau Tuhan, tapi kami tahu Engkau yang terlebih dahulu mengasihi dan mencintai setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari semuanya sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Karena hari ini sama-sama kita sudah boleh menerima pengajaran melalui online Bible Study Batch yang kedua bersama dengan Pastor Michael Wijaya. So, terima kasih banyak untuk Pastor Michael yang sudah melayani kita semua dalam pengajaran di malam hari ini. Semoga semua Rolam Fellow yang hadir betul-betul boleh mengikut Kristus dalam setiap musim, situasi, keadaan, apapun yang kita alami, tetap percaya selalu ada jalan di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Dan bolehkah saya melihat semangat dari Rolam Fellow semuanya. Halo semuanya, masih semangat malam hari ini?
Setelah mendengarkan pengajaran, saya percaya kita semua imannya telah dibangkitkan kembali. Dan hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Rolam Fellow semuanya yang boleh disaksikan di layar Zoom yang akan ditampilkan oleh tim media Rolam. Sudah boleh ditampilkan slideshow yang pertama. Kita akan melihat proses pembangunan dari Ruko Rolam Indonesia di kawasan Ruko Citraland Jalan Miracle. Nah, spesialnya lagi nih Rolam Fellow karena Ruko ini bertepatan di depan patung Tuhan Yesus Memberkati. Dan ini adalah progres pengerjaan Ruko di lantai 2 dan juga lantai 3. Nah, ini adalah gambar yang bisa saudari dan saudara saksikan yang sudah mulai direnovasi kembali untuk pengerjaan rumah Tuhan. Jadi untuk bagian lantai 2 ini akan Rolam gunakan sebagai tempat conference, tempat ibadah, tempat training. Jadi kita berharap semua orang Manado, orang Sulut, bahkan harapannya se-Indonesia boleh hadir bersama untuk menikmati hadirat Tuhan di Ruko Rolam Indonesia. Dan kita percaya akan banyak benih-benih firman yang ditaburkan, banyak generasi yang dimenangkan, banyak jiwa yang akan dikembalikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk lantai yang ketiga boleh kita saksikan kembali di sini akan dijadikan sebagai tempat work office atau co-working space-nya Rolam. Jadi buat anak-anak muda atau mungkin Bapak Ibu yang rindu bekerja bersama dengan Rolam, berpartner dengan kami, dapat menggunakan fasilitas office ini supaya kita sama-sama boleh betul-betul mengembangkan potensi kita dalam hal spiritual, intelektual, agar kita boleh menjadi generasi yang unggul dan generasi yang memberkati. Dan kita percaya juga dengan kehadiran Rolam di Indonesia bukan hanya membangun Bapak Ibu secara iman, tapi membangun juga gimana kita sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan potensial. Dan inilah yang menjadi beban dari Pastor Michael bersama dengan seluruh tim Rolam Indonesia, betul-betul ingin membangun, memajukan Manado, memajukan para masyarakatnya, generasi mulai dari anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu lansia semuanya. Untuk itu kami sangat menantikan partisipasi dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya agar supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun dan membesarkan Rolam demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk glory to ourselves tapi glory to God. Boleh sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dan slide selanjutnya ada pengumuman penting nih karena Rolam punya hadiah yang menarik buat Rolam Fellow semuanya. Kita akan mengadakan training untuk yang pertama kalinya. Boleh ditampilkan slideshow-nya. Wow, luar biasa. Kita akan mengadakan leadership and public speaking training. Woo! Yes, karena ini adalah milestone pertama Rolam. Kita rindu untuk mengembangkan personal, skill, talenta yang dimiliki oleh anak muda, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin buat masyarakat Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri, yuk sama-sama kita join, belajar gimana sih caranya saya, teman-teman, untuk menjadi seorang leader yang komunikatif, punya skill public speaking, dan punya skill leadership yang kuat. Supaya kita bisa bernetworking, kita bisa unggul, kita bisa dipromosiin di lingkungan pekerjaan, dan kita bisa menjadi suara-suara kebenaran bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita. So, teman-teman, admin Rolam sudah mengirimkan link pendaftaran di kolom chat. Bisa dilihat. Sudah dikirimkan, langsung saja diklik dan daftarkan diri Rolam Fellow semuanya sekarang juga. Ya bisa dilihat ya, ada link pendaftaran, silakan di-download. Diakses ya Bapak Ibu semuanya. Nih yang udah ngantuk bisa bangun lagi kan. Dan langsung saja karena event ini akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 26 Agustus di pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Yang akan menjadi mentor dan speakersnya ada dari Youth Leader JMK Fellowship, ada Kak Deborah Langi dan ada saya sendiri Kristi yang akan menjadi mentor
di kelas public speaking skill nantinya. So teman-teman yuk daftar, sudah ada barcode-nya juga, jadi teman-teman silahkan di-scan aja barcode-nya lebih mudah karena kita bisa langsung terkoneksi dan akan berjumpa di hari Sabtu nanti. Dan menariknya teman-teman akan mendapatkan free e-certificate. Jadi menarik banget ya, jangan lupa daftar sekarang juga. Dan tentunya teman-teman melihat perkembangan Rolam, kita sudah banyak sekali memberi diri, memberi pelayanan untuk kebangkitan generasi muda maupun generasi-generasi yang akan datang melalui pelayanan mulai dari di tanggal awal Agustus kita juga sudah melakukan visit ke panti asuhan yang ada di Bitung, kita membagi kasih dan juga di Jakarta kami juga membagi kasih melalui anak-anak yang sudah kami layani dan sekiranya itu dapat menjadi satu bukti bahwa memberi itu lebih indah Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Jadi kami harapkan melalui beban yang sudah kami pikul dalam pelayanan ini boleh juga mengundang ataupun mengajak partisipasi Bapak Ibu untuk menabur dengan kami bersama-sama melayani generasi yang ada di Indonesia dan dapat memberi diri dalam persembahan kasih yang dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang sudah tertera di bawah ke Yayasan Sungai Kehidupan Rolam Indonesia. Bisa dikirimkan melalui rekening Bank BNI di 16376844489. Dan mungkin ada, oke, jadi hanya melalui Yayasan Sungai Kehidupan Rolam Indonesia di nomor rekening BNI yang sudah tertera di bawah ini. Kami berharap Bapak Ibu semuanya boleh sama-sama dengan kami untuk betul-betul melayani, berdoa, bersaksi, dan sama-sama kita melatih agar supaya Indonesia semakin menjadi bangsa yang merdeka, menang di dalam kasih dan kebangkitan iman Kristiani. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Yang sudah ikut sampai akhir, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasinya dan juga buat setiap tim yang ada di belakang layar. Saya mau menyapa terima kasih buat Abil, buat Kak Oa, buat Regita admin, buat youth leader kita ada Kak Deborah dan juga semua JMK Team Fellowship, ada Jacob, Rexi dan juga Via. Dan juga untuk tim media kita dari Jakarta ya, ada Steffi dan juga Stefani. Dan ada juga tim kita di Rolam Indonesia Manado, Yefta. So terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir dan membantu. Dan terutama untuk sponsor kita, Digibox Studio yang sudah memfasilitasi kita untuk mempublikasikan online Bible Study di hari ini. So boleh kita berikan tepuk tangan buat seluruh tim yang sudah memberi diri hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam membangun generasi di Indonesia. So ini akan menjadi penutup kita di hari ini. Bolehkah Bapak Ibu mengaktifkan kameranya? Karena kita akan melakukan sesi foto online bersama-sama. Sudah siap? Boleh berikan jempol. Say hi di kamera yang mungkin baru mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto, ini ada berapa slide ya? 3 slide ya, oke. Kita mulai dari slide yang pertama. Berikan senyuman yang terbaik. Dalam hitungan 3, 2, 1 kita akan berfoto. 3, 2, 1. Oke, next slide yang kedua. Ya. Kita foto lagi slide yang kedua. Siap, dalam hitungan 3, 2, 1. Puji Tuhan. Dan slide yang paling terakhir. Dalam hitungan 3, 2, 1. Puji Tuhan, terima kasih Rolam Fellow semuanya. Dan sebagai penutup jangan lupa stay tune di